Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan bagaimana sejarah dan nasab dari Sunan Giri Raden Ainul Yakin atau bisa disebut dengan Raden Paku, seperti yang tertulis di dalam buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Seperti apakah sejarah dan nasabnya? Mari kita simak ceritanya berikut ini. Sunan Giri adalah putra Syekh Maulana Ishaq, tokoh Wali Songo yang berkedudukan sebagai raja sekaligus guru suci, yakni Pandita Ratu. Ia memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Sebagaimana guru sekaligus mertuanya Sunan Ampel, Sunan Giri mengembangkan pendidikan dengan menerima murid-murid dari berbagai daerah di Nusantara. Sejarah mencatat jejak dakwah Sunan Giri beserta keturunannya mencapai daerah Banjar, Martapura, Pasir, dan Kutai di Kalimantan, Buton dan Goa di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, bahkan Kepulauan Maluku. Tokoh Wali Songo yang bergelar Prabu Satmata ini makamnya terletak di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Kompleks makam ini berupa dataran bertingkat 3 dengan bagian belakang paling tinggi. Pintu gerbang masuk ke area pemakaman pada tingkat pertama ini ditandai gapura berbentuk candi bentar dengan undak-undakan berperipi hiasan naga di kanan dan kirinya yang merupakan candra sengkala naga loro warnaning pada yang menunjuk angka pada tahun 1428 Saka atau 1506 Masehi, yaitu tahun dibangunnya pintu gerbang tersebut. Untuk masuk ke area tingkat kedua terdapat pintu gerbang candi bentar kedua yang sama dengan pintu gerbang pertama. Pada area tingkat 3 terdapat pintu gerbang berbentuk padu raksa. Di area ketiga ini terletak sebuah tungkup atau bangunan kuburan yang berisikan makam Sunan Giri beserta istrinya. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin adalah raja sekaligus guru suci, yakni Pandita Ratu yang memiliki peran penting dalam perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Sejarah dakwah Islam di Nusantara mencatat jejak-jejak dakwah Sunan Giri dan keturunannya tidak saja mencapai Banjar di Kalimantan Selatan, Kutai di Kalimantan Timur, dan Goa di Sulawesi Selatan, akan tetapi juga mencapai Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. Menurut Mailing Royloff dalam Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago pada tahun 1962, sejak paruh kedua abad ke-14, kota Gresik sudah dihuni orang-orang Cina yang menamai daerah itu dengan sebutan Cechung, yang secara harfiah bermakna desa kakus-kakus. Menurut Rovar, pada tahun 1906, nama aneh itu digunakan oleh orang Cina yang mengacaukan bentuk halus bahasa Jawa, yakni bahasa Kromo alus, untuk daerah kota Gresik, yaitu Tandes, yakni salah satu artinya muara sungai, dengan kata Melayu Tandas yang artinya memang kakus, lalu menerjemahkannya menjadi Cechung. Menurut Serat Walisana, asal-usul Sunan Giri dilukiskan dalam tembang Macapat Langgam, Bojong Pupu 5 bait 20-25. Berbeda dengan sumber babat Tanah Jawi yang menyebut nama ayah Sunan Giri dengan nama Maulana Ishaq. Serat Walisana menyebut
Sayyid Yakub yang diberi gelar Pangeran Raden Wali Lanang. Nama ibu Sunan Giri yang menurut Babat Tanah Jawi adalah Dewi Sekardadu. Dalam serat walisana namanya Retno Sabudi. Begitu juga nama kakek Sunan Giri dari pihak ibu di Babat Tanah Jawi, yaitu Prabu Menak Sembuyu. Di serat walisana disebut Prabu Satmuda. Meski terdapat perbedaan nama tokoh, baik Babat Tanah Jawi maupun walisana memiliki alur cerita yang sama bahwa dari pihak ibu Sunan Giri keturunan Raja Blambangan. Bahkan nama Sunan Giri yang digunakan untuk kediamannya yang terletak di wilayah Gresik memiliki hubungan dengan nama ibu kota Blambangan saat itu, yakni Giri, yang mana sekarang nama kecamatan Giri di kota Banyuwangi. Sumber Babat Tanah Jawi dan walisana menunjuk bahwa usaha dakwah yang dilakukan Maulana Ishak yang dikirim Sunan Ampel ke Blambangan mengalami kegagalan, sebab Maulana Ishak alias Syekh Wali Lanang diusir oleh mertuanya yang marah ketika diminta memeluk agama Islam dan meninggalkan agamanya yang lama. Maulana Ishak pergi meninggalkan istrinya yang hamil tua. Merana ditinggal suami, Retno Sabudi meninggal setelah melahirkan seorang anak laki-laki. Dikisahkan saat itu terjadi wabah besar melanda Blambangan. Raja Blambangan menduga wabah itu berhubungan dengan kelahiran bayi laki-laki putra Maulana Ishak. Artinya bayi laki-laki itu diletakkan di dalam peti dan dihanyutkan ke tengah laut, dan kemudian peti itu tersangkut di kapal milik Nyai Pinati yang sedang berlayar ke Bali. Menurut Husein Jayadiningrat dalam Sajarah Banten pada tahun 1983, Nyai Ageng Pinati adalah seorang janda kaya raya di Gresik, bersuami Koja Mahdum Shah Bandar, seorang asing di Majapahit. Nama Pinati sendiri sejatinya berkaitan dengan nama keluarga dari kesatria Manggis di Bali, yakni Aisman tahun 1988, yang merupakan keturunan penguasa Lumajang. Menak Koncar, salah seorang keluarga Maharaja Majapahit yang awal sekali memeluk agama Islam. Bayi yang tersangkut di kapal itu diambil oleh awak kapal dan diserahkan kepada Nyai Ageng Pinati, yang kemudian memungutnya menjadi anak angkat. Karena ditemukannya di laut, maka bayi itu dinamai Jaka Samudra. Setelah cukup umur, Jaka Samudra dikirim ke Apel Denta untuk berguru kepada Sunan Ampel. Menurut Babat Tanah Jawi, sesuai pesan Maulana Ishak, oleh Sunan Ampel nama Jaka Samudra diganti menjadi Raden Paku. Selama berguru di Ampel Denta, Raden Paku berkawan akrab dengan Raden Mahdum Ibrahim, putra gurunya yang kelak menjadi Sunan Bonang. Di dalam Babat Tanah Jawi dikisahkan bahwa Raden Paku dan Raden Mahdum Ibrahim pernah bermaksud pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu sekaligus berhaji. Namun keduanya hanya sampai di Malaka dan bertemu dengan Maulana Ishak, ayah kandung Raden Paku. Keduanya diberi pelajaran tentang berbagai macam ilmu keislaman, termasuk ilmu tasawuf. Di dalam sumber yang dicatat pada silsilah Bupati Gresik pertama bernama Kiai Tumenggung Pusponegoro, terdapat silsilah tarekat Sataria yang menyebut nama Syekh Maulana Ishak dan Raden Paku Sunan Giri sebagai guru tarekat Sataria, yang menunjuk bahwa aliran tasawuf yang diajarkan Maulana Ishak dan Raden Paku adalah tarekat Sataria. Di dalam Babat Tanah Jawi juga disebut bahwa atas saran Maulana Ishak, keinginan Raden Paku dan Raden Mahdum Ibrahim untuk pergi ke Mekah dibatalkan dan kembali ke Jawa yang lebih membutuhkan mereka untuk dakwah agama Islam. Dalam perjalanan ke Jawa, Raden Paku dibekali segumpal tanah dan dua orang abdi bernama Syekh Koja dan Syekh Grigis. Sesampai di Jawa, Raden Paku mencari tempat yang tanahnya sama dengan tanah yang diberikan, yang dibawanya dari Malaka. Ternyata tempat itu di atas bukit yang disebut Giri. Raden Paku kemudian membangun masjid di perbukitan itu dan kemudian berdakwah menyebarkan agama Islam dari tempat itu.
Itu sebabnya Raden Paku kemudian dijuluki Sunan Giri, yang mengandung makna susuhunan, yakni guru suci yang tinggal di perbukitan Giri. Sementara itu, menurut Raffles dalam The History of Java pada tahun 1965, Raden Paku sebagai penguasa Giri pertama yang kisahnya penuh dengan mitos dan legenda itu menyimpan jejak sejarah bahwa tokoh yang masyhur dengan sebutan Sunan Giri atau Raja Gunung itu adalah keturunan orang asing dari barat bernama Maulana Ishak dengan seorang putri Raja Blambangan. Dari garis ibu, Sunan Giri adalah keturunan Bri Wirahbumi, yakni putra Hayam Wuruk yang selir yang dirajakan di Blambangan. Didikan sebagai bangsawan tinggi yang diperolehnya dari ibu angkatnya Nyi Ageng Pinati dan adiknya yang bernama Pangeran Arya Pinati yang dikenal dengan nama Syekh Manganti, tampaknya telah mencetak Raden Paku sebagai bangsawan tinggi yang mewarisi hak-hak privilege sebagai keturunan Bri Wirahbumi. Pergantian nama dari Jaka Samudra menjadi Raden Paku yang dilakukan oleh Sunan Ampel menunjuk pada terjadinya perubahan status dari kedudukan masyarakat, kebanyakan menjadi keluarga penguasa Surabaya yang bergelar Raden, yang merupakan bagian dari keluarga Maharaja Majapahit. Itu sebabnya pada saat kekuasaan Majapahit terpecah-pecah menjadi kadipaten-kadipaten kecil yang saling berperang satu sama lain, Raden Paku mempertahankan kemerdekaan wilayahnya dengan mengangkat diri sebagai penguasa wilayah dengan gelar Sunan Giri. Keberadaan Sunan Giri sebagai penguasa politis setidaknya tercermin dari gelar yang dia gunakan, Prabu Satmata, yang bermakna Raja Satmata, yakni Satmata adalah salah satu nama Siwa. Dalam penelitian yang dilakukan tim peneliti Balitbangda Kabupaten Gresik pada tahun 2008, ditemukan data toponim bekas keraton Sunan Giri yang terletak di Menganti yang berasal dari nama Bangsal Sri Manganti, yaitu kantor raja yang letaknya berdekatan dengan Kepatihan. Penelitian yang dilakukan Nur Hadi pada tahun 1982 di Kompleks Giri dinilai sebagai penelitian yang meneliti puri, yakni kediaman pribadi raja yang menjadi tempat tinggal pribadi Sunan Giri beserta keluarganya. Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang dalam Sejarah dan Dakwah Islamiyah Sunan Giri pada tahun 1975 menemukan jejak sejarah bahwa salah satu bidang dakwah yang digarap Sunan Giri adalah pendidikan. Dalam usaha dakwah lewat pendidikan, Sunan Giri tidak sekadar mengembangkan sistem pesantren yang diikuti santri-santri dari berbagai daerah, mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Makassar, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Tidore, dan Hitu, melainkan mengembangkan pula sistem pendidikan masyarakat yang terbuka dengan menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak seperti jelungan, jamuran, gendi gerit, dan tembang-tembang permainan anak-anak seperti padang bulan, jor, gula ganti, dan cublak-cublak suwung. Bahkan Sunan Giri diketahui menciptakan beberapa tembang tengahan dengan mentrum asmara dana dan pucung yang sangat digemari masyarakat karena berisi ajaran ruhani yang tinggi. Salah satu tembang permainan anak-anak ciptaan Sunan Giri adalah Padang Bulan, yang isinya padang-padang bulan, ayo gage dodolanan, dodolanan ning latar ngarap padang gilar-gilar, nundung bekok hanga tikar. Sunan Giri tidak segan mendatangi masyarakat dan menyampaikan ajaran Islam di bawah empat mata. Setelah keadaan memungkinkan, dikumpulkanlah masyarakat sekitar dengan keramaian, misalnya selamatan dan upacara-upacara, lalu dimasukkan ajaran Islam sehingga suasana lingkungan lambat laun dan dengan cara-cara yang lunak mengikuti ajaran Islam yang diterima dengan kewajaran.
Menurut R. Pitono dalam tentang sistem pendidikan di Pulau Jawa abad ke-17 sampai ke-18 pada tahun 1962, pendidikan serupa ini dalam dunia Islam dikenal dengan nama tabligh. Sejalan dengan penelitian Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang, Aminuddin Kasdi dalam Kepurbakalaan Sunan Giri, sosok akulturasi kebudayaan Jawa, Hindu dan Islam pada abad ke-15 sampai ke-16 pada tahun 1987 menegaskan bahwa peranan Sunan Giri dalam penyebaran agama Islam adalah melalui jalan pendidikan, politik, dan kebudayaan yang tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan kebijaksanaan para wali lainnya. Kedudukan Sunan Giri sebagai kepala wilayah suatu kekuasaan politis tampak dari gelar Prabu Satmata yang disandang Raden Paku. Gelar Prabu menunjuk pada kekuasaan politis, sedangkan nama Satmata adalah salah satu nama Dewa Siwa, yaitu nama yang menandai sebuah kekuasaan bersifat siwais, yakni ajaran yang paling banyak dianut masyarakat Majapahit dewasa itu. Raden Paku selain dikenal dengan gelar Prabu Satmata, juga masyhur dengan gelar Sunan Giri yang dalam bahasa Jawa kuno bermakna Raja Giri, yang bermakna dengan gelar Girinata yaitu nama Dewa Siwa. Sebutan Sunan pada nama Sunan Giri berasal dari kata susuhunan, sapaan hormat kepada raja yang memiliki makna paduka yang mulia, dan sekaligus sebutan hormat untuk guru suci yang memiliki kewenangan melakukan diksa, yakni baiat bagi murid-murid ruhaninya. Dalam penelitian tim Balitbangda Kabupaten Gresik yang berjudul Kajian Sejarah Kiai Tumenggung Pusponegoro, Bupati Gresik pada tahun 2008, disebutkan bahwa keberadaan kekuasaan politis Sunan Giri mengikuti pola kekuasaan yang berlaku dewasa itu, yang ditandai oleh dua tempat utama yang berkaitan dengan keberadaan seseorang penguasa, yaitu bangsal dan puri. Yang dimaksud bangsal adalah pusat kekuasaan raja, yaitu sebuah kompleks perkantoran tempat raja bekerja menjalankan tugas sebagai kepala negara dan sebagai pemegang otoritas hukum dan keagamaan. Di kompleks bangsal ini, raja menerima tamu negara, memimpin rapat para menteri, menerima persembahan upeti-upeti dan hadiah-hadiah, menjatuhkan keputusan-keputusan hukum dan sebagainya. Bangsal-bangsal tersebut dinamai sesuai fungsi masing-masing, seperti Bangsal Sri Manganti, Bangsal Manguntur, Bangsal Sasana Sewako, Bangsal Witana, Bangsal Penangkilan, dan Bangsal Pancaniti. Menurut kajian toponimis penelitian tim Balitbangda tersebut, Desa Menganti yang terletak di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dulunya adalah bangsal utama yang menjadi pusat pemerintahan Sunan Giri, dan sebagaimana lazimnya pemerintahan saat itu di dekat Bangsal Sri Manganti terdapat kantor pati, yakni Menteri Utama atau Perdana Menteri yang disebut Kepatihan, yang saat ini tersisa menjadi Desa Kepatihan yang terletak di sebelah utara Desa Menganti. Kediaman pribadi raja dan keluarga raja yang disebut puri adalah suatu kompleks tempat raja menjalankan fungsi sebagai pemimpin keluarga sekaligus pemimpin adat dan tradisi. Di kompleks puri selain terdapat kediaman raja dan keluarga, juga terdapat keputrian, taman sari, gedung pembendaraan raja, punggawa pengawal raja, juga terdapat kedaton, makam datu leluhur raja, dan sebagainya. Nur Hadi dalam penelitian yang berjudul Tata Ruang Pemukiman Giri, sebuah hipotesa atas hasil penelitian di Giri pada tahun 1982, menggambarkan bagaimana puri kediaman Sunan Giri beserta keluarganya yang terletak di Bukit Giri, yang pusatnya terletak di Kedaton. Pemilihan lokasi Kedaton Giri ditandai Candra Sengkolo, Toya Mili Pasucining Ratu.
yang mengandung makna pada tahun 1402 Saka yang sama dengan tahun 1479 Masehi, dan pembangunannya ditandai Candra Sengkolo tingali luhur dadi ratu yang bermakna tahun 1403 Saka atau 1480 Masehi. Bertolak dari keberadaan bangsal Sri Manganti, Puri Kedaton, dan gelar Prabu Satmata atau Sunan Giri, keberadaan tokoh anggota Wali Songo yang bernama pribadi Raden Paku atau Jaka Samudra itu dapat dipastikan bukan saja seorang ulama penyebar Islam, melainkan juga seseorang penguasa politik di wilayahnya. Kedudukan ganda Sunan Giri ini oleh Sunan Ampel disebut sebagai Noto dan Pandito, atau yang lazim digunakan masyarakat dewasa itu adalah sebutan Pandito Ratu, dengan kedudukan ganda sebagai rohaniawan yakni Pandito sekaligus raja yakni ratu. Usaha dakwah Islam yang dilakukan Sunan Giri jauh lebih luas dan lebih leluasa dibanding jika Sunan Giri hanya berkedudukan sebagai rohaniawan. Menurut M. Ali dalam Sejarah Perjuangan Feodal Indonesia pada tahun 1963, peran raja-raja dalam membantu usaha dakwah Wali Songo dalam menyiarkan agama Islam sangatlah besar, yang salah satu di antara raja-raja tersebut adalah Sunan Giri atau Raden Paku. Dalam Literature of Java pada tahun 1967 sampai 1980, T.H. Pigot menyebutkan bahwa pada tahun 1485 Masehi, Prabu Satmata membangun Kedaton di puncak bukit. Pada tahun itu, Prabu Satmata membangun kolam yang mungkin suatu taman indah dengan danau tiruan beserta pulau kecil di tengahnya, lengkap dengan balai kecil yang biasanya disebut balai kambang. Bangunan taman air itu sejak dahulu kala merupakan bagian dari kompleks istana raja di Jawa. Memiliki taman semacam itu tentu menambah wibawa dan kekuasaan pemimpin agama pertama di Giri tersebut. Selanjutnya, menurut Piget dalam Javans Wolvertoninen pada tahun 1938 menambahkan bahwa Prabu Satmata adalah orang pertama di antara ulama yang membangun tempat kholwat dan makam di atas bukit. Tempat keramat di atas gunung merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan keagamaan sejak sebelum zaman Islam berada di Jawa Timur. H. J. de Graaf dan T.H. Piget dalam kerajaan-kerajaan Islam di Jawa peralihan dari Majapahit ke Mataram pada tahun 1985 menyimpulkan bahwa Prabu Satmata dari Giri dan ibu angkatnya yang sudah beragama Islam, Nyi Ageng Pinate dari Gresik, berperan besar dalam pembentukan masyarakat beragama Islam di Kabupaten Gresik, sebagaimana di Surabaya yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Tindakan Prabu Satmata dari Giri itu dapat dianggap sebagai suatu usaha memantapkan dan menguatkan pusat keagamaan dan kemasyarakatan ini bagi kepentingan para pedagang Islam yang sering kurang semangat agamanya. Biasanya mereka adalah keturunan asing dan berasal dari golongan menengah yang berada atau kurang berada, dan mungkin sejak abad ke-14 sudah bertempat tinggal di kota-kota atau kota-kota kecil di Pulau Jawa. Dari Kedatonnya yang terletak di Bukit Giri, Sunan Giri mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan masyarakat dengan memanfaatkan seni pertunjukan yang sangat menarik yang meminat masyarakat banyak. Sunan Giri tidak saja dikenal sebagai pencipta tembang-tembang dolanan anak-anak, tembang-tembang tengahan dengan mentrum, asmaradana dan pucung yang sangat digemari oleh masyarakat, melainkan telah pula melakukan perubahan reformasi atas seni pertunjukan wayang. R.M. Sajid dalam Bau Warna Wajang menyatakan bahwa Sunan Giri memiliki peran besar dalam melengkapi hiasan-hiasan wayang seperti kelat bahu, yakni gelang hias di pangkal lengan,
gelang, keroncong yakni gelang kaki, anting telinga, badong atau hiasan pada punggung, zamang atau hiasan kepala, dan lain sebagainya. Selain itu, Sunan Giri juga mengarang lakon-lakon wayang lengkap dengan suluknya. Bahkan tambahan tokoh-tokoh wayang dari golongan wanara yakni kera juga dilakukan oleh Sunan Giri, sehingga selain tokoh wanara Hanoman, Sugriwa, Subali, Anila, Anggada, dan Anjani, dibikin wayang-wayang wanara baru seperti Kapi Mendo, Kapi Srobo, Kapi Anala, Kapi Jembawan, Kapi Winata, Urahasura, dan lain sebagainya. Kebesaran Prabu Satmata Sunan Giri sebagai seorang penguasa yang berhasil membawa kemakmuran bagi masyarakat muslim di Gresik terlihat pada masa kekuasaan Pangeran Zainal Abidin yakni Sunan Dalem, putra Sunan Giri yang dikenal dengan gelar Sunan Giri II. Tom Pires, musafir Portugis yang datang ke Jawa pada tahun 1513 sampai 1514 dalam Suma Oriental pada tahun 1944 menggambarkan bahwasanya kekuasaan Pangeran Zainal Abidin di daerah agraris di pedalaman. Pangeran Zainal Abidin diketahui Tamo Pires sebagai penguasa Islam tertua di kota-kota pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur yang bersahabat baik dengan Paterodim Tuah yakni Raden Patah dan Paterodim Muda yakni Sultan Trenggana, penguasa Demak. Oleh karena itu, jasa-jasanya yang sangat besar dalam pengembangan agama Islam. Puncak kejayaan Giri ditandai dengan naiknya cucu Sunan Giri bernama Pangeran Pratika yang masyhur disebut dengan Sunan Giri Prapen, sebab saat itu tidak sekadar memperbaiki dan memperbesar kedaton dan Masjid Giri serta makam Prabu Satmata, dakwah Islam pun dikembangkan sampai ke Kutai, Goa, Sumbawa, Bima, bahkan ke Maluku. Meski tindakan-tindakan besar dalam dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri Prapen, keagungan, kehormatan, kemuliaan, dan kewibawaan rohani tetap diberikan kepada Sunan Giri Prabu Satmata yang sampai saat ini makamnya dijadikan tempat berziarah oleh umat Islam yang masuk pada jajaran Wali Songo. Itulah cerita dakwah Sunan Giri yang tertulis dalam buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan di channel kami yang terbaru kalian semuanya mengetahuinya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.